Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tugas kelompok mikroekonometri yang keempat, yaitu regresi multinomial probit logit. Diketahui, model persamaan multinomial logit adalah sebagai berikut. Studi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 IPK ditambah beta 2 asal ditambah beta 3 uang saku berupa log dan ditambah beta 4 kandung. Diikuti error term, di mana studi adalah variabel dependen dengan kode 1 jika tertarik melanjutkan studi ke Magister Ekonomi UMY, 2 jika tertarik melanjutkan studi S2 di kampus luar UMY, 3 jika tertarik melanjutkan studi S2 ke luar negeri, dan 4 jika tidak tertarik untuk melanjutkan studi S2. Adapun, responden hanya diperbolehkan memilih salah satu dari keempat pilihan. Variabel independen terdiri dari IPK mahasiswa asal daerah yang berupa variabel dummy bernilai 1 jika dari DIY dan 0 jika dari luar DIY. Sedangkan uang saku merupakan perkiraan uang saku bulanan dalam rupiah. Dan kandung adalah jumlah saudara kandung yang dimiliki. Nah, dari studi kasus tersebut, kalian diminta untuk mengumpulkan data dari seluruh variabel pada model persamaan di atas, sebanyak minimal 30 observasi mahasiswa Prodi Ekonomi UMY Angkatan 2023. Jadi tidak boleh kurang ya, minimal itu 30. Kalian mau cari observasinya 30 ke atas sampai 50 bahkan 100 itu pun tidak masalah. Justru mungkin menjadi lebih baik. Selanjutnya, tambahkan ID berupa 3 digit terakhir name untuk menghindari duplikasi observasi. Pengumpulan data bisa melalui kuesioner di Google Form atau cara lain yang menurut kalian lebih efektif. Yang kedua, pastinya seperti studi kasus sebelumnya, kalian diminta untuk melampirkan file Excel dari data yang kalian input pada soal nomor satu. Oke, selanjutnya kalian diminta untuk membuat summary statistik untuk masing-masing variabel. Kemudian terdapat tambahan berupa tabulasi data. Untuk variabel dependennya, sorry. Oke, kita langsung saja buka statanya. Seperti biasa pada studi kasus sebelumnya, kita import file yang kalian cari, browse. Di sini saya menamakannya responden data. Jangan lupa jadikan baris pertama sebagai nama variabel. Klik OK. Nah, di sini ada 6 variabel dan 50 observasi. Oke, seperti pada studi kasus sebelumnya juga, saya di sini menggunakan yang namanya do file ya. Nah, do file di sini yang pertama ini kita harus melakukan memberikan label untuk nama kategori variabel dependennya, yaitu dengan komen label define studi label 1 jika Magister Ekonomi UMY, 2 S2 di kampus lain, 3 S2 ke luar negeri, dan 4 tidak lanjut S2. Oke, kita blok sampai label values studi label. Kita run. Oke, selanjutnya kita melihat tabulasi data variabel dependennya yaitu studi. Kita run. Nah, seperti ini. Nanti kalian diminta untuk memasukkan data ini setelah summary statistik. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk membuat variabel log uang saku ya. Itu dengan komen gen log uang saku sama dengan log uang saku. Seperti seperti di do file. Kita run. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada variabel tambahan yaitu log uang saku. Selanjutnya kita diminta untuk summary statistik. Oke, yaitu dengan komen sum, studi, IPK, asal, uang saku, dan kandung. Kita cek
Nah, namanya sesuai variabel di sini ya, jangan sampai salah nanti error lagi. Seperti kasus-kasus yang sebelumnya. Oke, sudah benar. Kita run. Oke, nah di sini observasinya jumlahnya 50, sama meannya bervariasi, tergantung variabelnya. Seperti biasa, kalian membuat tabel dan dimasukkan ke sini. Nah, oke. Ingat jangan sampai eh, lupa konsistensi penggunaan nol dan koma dan titik. Oke. Selanjutnya interpretasinya adalah rata-rata variabel studi tidak memiliki makna karena berupa variabel nominal dalam bentuk kode atau kategori. Seperti yang studi kasus yang di atas dan model persamaannya yaitu kategorinya 1 sampai 4. Jadi nggak bisa kita interpretasikan. Selanjutnya, rata-rata IPK mahasiswa Prodi Ekonomi UMY angkatan 2023 sebesar 3,16. Kemudian, sebanyak 52% mahasiswa Prodi Ekonomi UMY angkatan 2023 berasal dari DIY. Kita lihat di sini 3,16. Sorry, asal 0,52 kali 100%. Jadi 52%. Selanjutnya rata-rata uang saku mahasiswa Prodi Ekonomi UMY angkatan 2023 yaitu sebanyak 3.054.000 rupiah sekian. Dan yang terakhir rata-rata mahasiswa Prodi Ekonomi UMY angkatan 2023 memiliki 2 saudara kandung. Jangan lupa khusus variabel dependen kalian diminta untuk tabulasi data tambahan. Nah, jadi kita kembali ke stata. Tabulasi data itu apa? Nah, dengan komen tab studi karena studi di sini sebagai variabel dependent. Oke, kita run seperti yang awal tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti bisa kalian bikin tabel di lembar jawaban kalian seperti ini. Dan interpretasinya adalah modus pilihan studi mahasiswa Prodi Ekonomi UMY angkatan 2023 adalah lanjut studi S2 di kampus lain dan tidak tertarik untuk lanjut S2, yaitu masing-masing sebanyak 13 mahasiswa atau sekitar 26% dari total. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, kalian diminta untuk melakukan estimasi dengan regresi multinomial logit. Tampilkan marginal efeknya dalam bentuk tabel hasil outright to. Interpretasikan bagian yang menurut Anda penting secara statistik. Oke, kembali ke stata. Nah, kita klik yang pertama yaitu eh, multinomial logit dengan komen mlogit studi variabel dependennya dan diikuti variabel dependent dan diikuti variabel independennya. Kemudian di sini outcome yang dasarnya, outcome basisnya itu yaitu kategori 2. Kita cek. Nah, berikut hasilnya. Karena yang bisa diinterpretasikan hanya marginal efeknya, karena kita nggak tahu ini interpretasinya. Jadi kita gunakan yang namanya marginal effect seperti studi kasus sebelumnya. Studi kasus sebelumnya maksudnya, yaitu tentang probit logit. Oke, selanjutnya kita cari marginal effect-nya, kita blok. Nah, ini untuk outcome yang pertama, 2, 3, dan 4. Ini masing-masing kalian masukkan di lembar jawaban buat tabel. Nih, berarti kategori 1 itu Magister Ekonomi UMY,
Magister nih ekonomi UMY yang dilihat ini minus 0,111 0,111 terus eh, outcome yang kedua itu S2 di kampus lain nanti ditaruh di sini marginal effect yang outcome yang kedua yes yang ketiga itu S2 ke luar negeri dan yang terakhir itu tidak lanjut S2 nanti kalian masing-masing marginal effect dimasukkan ke dalam lembar jawaban kalian dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, oke, karena di sini telah diinput, selanjutnya interpretasinya. Interpretasinya adalah yang pertama, variabel IPK tidak memiliki pengaruh terhadap minat minat mahasiswa untuk melanjutkan studi S2. Jadi IPK di sini terlihat tidak ada bintang ya. Jadi tidak memiliki pengaruh atau memiliki hubungan. Selanjutnya, terdapat hubungan antara variabel asal dan keputusan mahasiswa untuk melanjutkan studi S2. Mahasiswa yang berasal dari DIY memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melanjutkan studi S2 di kampus lain sebesar 46,2%. 0,462 dikali 100%. Jadi 46,2% pada tingkat signifikansi 1%. Dan kemungkinannya lebih rendah untuk melanjutkan studi S2 di luar negeri sebesar 31,9 31,9% pada tingkat signifikansi 5% di sini. Bisa kalian lihat terdapat bintangan. Nah, selanjutnya uang saku itu tidak memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa untuk melanjutkan studi S2. Dan yang terakhir, terdapat hubungan antara variabel saudara kandung dan minat mahasiswa untuk melanjutkan studi S2. Setiap bertambahnya satu saudara kandung akan meningkatkan kemungkinan mahasiswa untuk melanjutkan studi S2 di Magister Ekonomi UMY sebesar 13,6% pada tingkat signifikansi 5% dan menurunkan kemungkinan untuk tidak lanjut studi S2 sebesar 16,1% pada tingkat signifikansi 1%. Nah, ini minus. Ini minus dikali 100%. 13,6. Dan yang tidak melanjutkan yaitu 16,1%. Oke. Selanjutnya pengumpulan tugas dalam bentuk PDF dan XLS melalui My Class Microeconometry di menu studi kasus 4 pada pertemuan 5 paling lambat hari Ahad 13 April 2025 jam 11.59 waktu Indonesia Barat malam. Jangan lupa sertakan nama masing-masing kelompok di dalam file jika terdapat anggota kelompok tidak berkontribusi, tidak perlu dicantumkan namanya di dalam tugas. Daftar kelompok sudah tersedia di My Class, cukup satu orang perwakilan kelompok yang mengumpulkan tugas. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi saya di nomor berikut atau Mas Hasbi di nomor berikut. Oke, mungkin pembahasan kita terkait regresi multinomial probit logit kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa di studi kasus berikutnya.